Kerajinan bahan limbah keras organik. Bahan limbah organik keras dapat menghasilkan produk kerajinan yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi, apalagi jika didesain dengan inovasi yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Produk kerajinan yang telah jadi akan semakin bernilai jika diberi kemasan yang baik dan menarik. Di bawah ini contoh produk kerajinan dari limbah keras organik yang dapat menginspirasi pembuatan karya. A. Kerajinan limbah cangkang kerang. Kerang terbagi dua, yaitu kerang betina dan jantan. Di daerah perkotaan atau pinggir kota, limbah cangkang kerang banyak dijumpai di restoran seafood. Di tempat seperti ini, dapat ditemui jenis cangkang kerang laut yang menjadi limbah. Kulit cangkang kerang memang memenuhi tempat sampah, karena ukuran daging kerang yang sangat kecil membuat limbah cangkang kerang menumpuk dan tidak sedap dipandang. Salah satunya Vietnam, yang kini menjadi pesaing bisnis kerang dengan Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai generasi penerus, kreativitasmu perlu diasah terus-menerus agar menghasilkan produk unggulan yang unik dan disukai banyak orang serta dapat menyaingi negara lain. Dahulu cangkang kerang dibuat menjadi produk mainan anak-anak. Anak-anak sangat senang menggunakan mainan dari cangkang kerang yang berbentuk aneka hewan lucu. Adapun proses pengolahan cangkang kerang setelah diambil dari pantai sebagai berikut. 1. Cangkang kerang dipilah-pilah sesuai ukuran dan bentuknya. 2. Cangkang kerang dicuci dengan menggunakan air mengalir dan direndam dalam larutan natrium soda, agar sisa-sisa cangkang kerang dan kotoran, serta bau yang ada di dalam cangkang kerang dapat larut. 3. Cangkang kerang dikeringkan dengan pengering, tidak menggunakan sinar matahari langsung agar kualitas cangkang kerang tetap terjaga baik. 4. Persiapan bahan baku cangkang kerang dengan cara dikikir, diamplas, ataupun dipotong sesuai kebutuhan. 5. Cangkang kerang siap dibuat produk kerajinan sesuai desain yang telah dibuat. 1. Bahan pembuatan kerajinan dari cangkang kerang. Bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan cangkang kerang adalah kerang. Kerang yang dimanfaatkan juga beragam bentuknya. Setiap kerang memiliki nama seperti kerang darah, kerang hijau, kerang lokan, kerang remis, dan kerang tiram. Bahan-bahan tersebut dapat dipadukan dengan berbagai hiasan seperti logam perak, manik-manik, dan mata-mataan untuk bentuk hewan. 2. Alat pembuatan kerajinan cangkang kerang. Alat pembuatan kerajinan kerang diantaranya amplas, kikir, dan lem tembak. Ada juga yang menggunakan mesin gerinda untuk menghaluskan atau membuang bagian yang tidak perlu. Produk kerajinan dari limbah cangkang kerang. Hasil dari limbah ini adalah kerajinan yang unik dan disukai banyak orang. Cangkang kerang yang berukuran kecil dan pipi dapat dibuat sebagai pelapis tempat sabun, penghias frame foto, atau cermin kap lampu, kotak perhiasan, dan aneka lampu. Cangkang kerang yang berukuran sedang dapat dijadikan sebagai tirai hewan bunga dan miniatur bangunan. Contohnya yaitu sebagai berikut. Proses pembuatan kerajinan dari limbah cangkang kerang. Teknik yang digunakan hanya dengan pengeleman. Pertama, siapkan balon dan limbah cangkang kerang. Kedua, tiup balon. Ukuran bisa ditentukan sendiri. 3. Tempelkan cangkang kerang pada balon menggunakan lem. 4. Jika sudah, pecahkan balon bisa dengan digunting. 5. Kemudian masukkan lampu kecil ke dalamnya. Dan selesai. Kerajinan limbah sisik ikan. Perairan Indonesia sangat kaya akan hasil lautnya, terutama ikan. Limbah dari sisik ikan bisa menghasilkan produk yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis tinggi jika dapat mengolahnya. Sebagian besar jenis ikan menghasilkan sisik yang berbeda ukuran dan ketebalannya. Sisik ikan kakap lebih sering digunakan sebagai produk kerajinan karena sisiknya yang lebih kokoh, tebal, dan besar dibandingkan sisik ikan mas atau mujair. Berikut ini adalah cara mengolah sisik-sisik ikan agar dapat dipakai sebagai bahan baku produk kerajinan. Pertama, sisik ikan direndam selama 2 jam dengan air deterjen dan dibilas dengan air bersih sebanyak 3 kali hingga benar-benar bersih dari deterjen. 2. Rendam kembali sisik-sisik ikan dengan campuran air jeruk nipis dan air selama 2 jam agar bau amisnya hilang. 3. Pisahkan sisik ikan sesuai ukuran dan ketebalan dan tiriskan dengan saringan. 4. Pemberian warna pada sisik ikan diperlukan kehati-hatian.
Rebuslah air hingga hangat dengan ditambahkan larutan benzoat sebagai pengawet. 5. Masukkan pewarna One-Tex atau cat tekstil pada panci dan masukkan pula sisik-sisik ikannya. Perlu diperhatikan jangan sampai air menjadi mendidih, karena sisik ikan akan menjadi matang dan menempel satu sama lain. 6. Matikan kompor dan biarkan sisik-sisik ikan itu terendam zat warna selama 20 menit. 7. Tiriskan sisik-sisik ikan dan keringkan dengan cara diangin-anginkan agar permukaan tidak melengkung. Bahan pembuatan kerajinan dari limbah sisik ikan meliputi sisik ikan, pewarna, jeruk nipis, natrium benzoat, semprot clear, aksesoris lain seperti peniti bros, kawat anting, tali kalung, penjepit rambut, dan sirkam. Alat pembuatan kerajinan dari limbah sisik ikan diantaranya tang, panci, spatula, dan kompor. Produk kerajinan dari limbah sisik ikan yaitu limbah sisik ikan bisa dijadikan bahan utama untuk aksesoris dan dapat juga dikembangkan menjadi bentuk penghias kartu, wadah serbaguna, dan miniatur hewan. Proses pembuatan kerajinan dari limbah sisik ikan yaitu 1. Sisik ikan diwarnai terlebih dahulu. 2. Beri lem pada sisik ikan. 3. Tempelkan satu persatu sisik ikan sebagai kelopak bunga. 4. Bunga-bunga sisik ikan sudah jadi. 5. Beri lem pada bagian belakang dan tempel pada sirkam. Kerajinan tulang ikan. Tulang ikan merupakan limbah perikanan yang mudah didapatkan di daerah pantai, pasar ikan, dan restoran seafood. Setiap bagian tulang ikan memiliki keunikan masing-masing. Semua dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar kerajinan. Bagian yang dapat dimanfaatkan adalah tulang bagian kepala, sirip, tulang bagian tengah, ekor, dan masih banyak lagi. Pengolahan tulang ikan dilakukan dengan sederhana. Setelah dicuci bersih, tulang ikan dijemur matahari langsung. 1. Bahan pembuatan produk kerajinan dari limbah tulang ikan. Bahan baku pembuatan kerajinan dari limbah tulang ikan adalah tulang ikan, lem power, dan pewarna semprot. 2. Alat pembuatan kerajinan limbah tulang ikan. Alat pembuatan kerajinan limbah tulang ikan mudah didapat diantaranya amplas, gergaji besi, lem tembak, dan gerinda. 3. Produk kerajinan dari limbah tulang ikan. Dengan berbekal keterampilan, kreativitas, dan alat-alat sederhana, produk kerajinan limbah tulang ikan dapat diolah menjadi berbagai bentuk seperti hiasan dinding, hiasan bunga, miniatur kendaraan, dan miniatur tokoh. 4. Proses pembuatan dari limbah tulang ikan. Proses pembuatan kerajinan dari limbah tulang ikan tidak sederhana yang dibayangkan. Untuk menghasilkan produk yang bagus diperlukan ketelitian dan kesabaran dalam membuatnya. Berikut proses pembuatannya. 1. Pilih tulang rusuk yang masih bagus. 2. Potong menjadi kecil-kecil mengikuti ruas tulang yang besar untuk lipotin. 3. Susun dengan roncean dengan situasi tali kulit. 4. Ikat tali berbentuk simpul pada ujung tali kanan dan kiri. 5. Kalau udah jadi, dapat dibuat lebih panjang dan pendek. D. Kerajinan limbah tempurung kelapa. Tempurung kelapa bagi sebagian masyarakat biasa disebut dengan tempurung. Tempurung didapat dari pohon kelapa, di mana pohon kelapa ini memiliki banyak sekali kegunaan dan kerajinan dibuat. Kerajinan tempurung kelapa banyak dijual untuk dijadikan buah tangan dengan berbagai macam bentuk, mulai dari aksesoris wanita seperti jepitan, bingkai foto, tas, sandal, hingga perabotan rumah tangga seperti sendok, garpu, piring, mangkuk, gelas minum, sendok sayur atau nasi, nampan, dan asbak. Tempurung kelapa juga bisa dibentuk menjadi penutup lampu, jam dinding, dan aneka bentuk lainnya. Contohnya yaitu bahan pembuatan dari tempurung kelapa. Bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan dari tempurung kelapa yaitu tempurung kelapa, lem putih, politer, dan dempul. Alat pembuatan kerajinan dari tempurung kelapa. Alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan tempurung kelapa adalah amplas dan gergaji besi. Kerajinan tempurung kelapa banyak dijual untuk dijadikan buah tangan dengan berbagai macam bentuk,
mulai dari aksesoris wanita seperti jepitan, bingkai foto, tas, sandal, hingga perabotan rumah tangga seperti sendok, garpu, piring, mangkuk, gelas minum, sendok sayur atau nasi, nampan, dan asbak. Tempurung kelapa juga bisa dibentuk menjadi penutup lampu, jam dinding, dan aneka bentuk lainnya. Dengan sentuhan seni yang sangat halus, hasil kerajinan tempurung kelapa tersebut terlihat sangat artistik. Bahkan hasil dari kerajinan tempurung kelapa ini bisa beragam bentuk dengan berbagai model dan ukuran, dan beragam bentuk model manik-manik atau kantung. Produk kerajinan dari tempurung kelapa. Kerajinan dari tempurung kelapa memang tidak mudah untuk dibuat. Namun apabila mengetahui cara dan tips membuat kerajinan tangan dari tempurung kelapa, kesulitan itu akan menjadi kemudahan. Salah satu contoh dari pengrajin dari Yogyakarta, dari tempurung kelapa bisa dihasilkan menjadi souvenir pernikahan, perabotan rumah tangga seperti sendok sayur, tempat minum, gayung air, asbak rokok, dan piring. Selain itu, tempurung kelapa juga bisa dibuat berbagai aksesoris seperti kalung, figura, miniatur, kendaraan, dan ukir. Proses kerajinan dari limbah tempurung kelapa. Untuk membuat kerajinan dari tempurung kelapa perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang ke-1, pilihlah tempurung kelapa yang sudah benar-benar tua dan kering dengan ciri bagian potongan berwarna kehitaman. Yang kedua, bersihkan serabut kasar di permukaan tempurung kelapa menggunakan pecahan kaca atau pisau. Lakukanlah langkah ini dengan hati-hati. Yang ketiga, bersihkan sisa serabut halus pada permukaan tempurung menggunakan amplas kasar. Kemudian gunakan amplas halus untuk menghaluskan permukaan tempurung secara merata. Yang keempat, agar permukaan tempurung menyilap, kamu dapat menggosok permukaan tempurung menggunakan daun kering secara berulang sampai terlihat mengilap. Cara lain yang bisa ditempuh dengan mengecatnya menggunakan cat tunis. Yang kelima, potong tempurung sesuai dengan pola kerajinan yang akan dibuat menggunakan gergaji besi.